semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya Selviana Vita Purbaningrum, NIM 039. Saya Koirunisa Yuniasi, NIM 029. Saya Dias Umu Azizah, NIM 031. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian koperasi, UKM, dan UMKM. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Akhir-akhir ini, dunia sedang dihebohkan atau sedang diambang kehancuran dan kematian akibat adanya sebuah virus. Ya, virus itu bernama COVID-19 atau yang biasa dikenal dengan virus corona. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019 yang lalu. Virus ini menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan, pneumonia berat, hingga kematian. Virus jenis baru ini menyerang manusia di segala usia, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, ibu hamil, ibu menyusui, bahkan lansia. Penyebaran virus ini juga sangat cepat, termasuk di Indonesia. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona yaitu Ahmad Yuryanto menyampaikan update data kasus corona di Indonesia pada hari Rabu 6 Mei 2020 terdapat 12.438 orang yang positif corona. Penularan virus ini dapat melalui udara dengan batuk dan bersin, melalui kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Akibat dari virus corona atau COVID-19 ini, dunia mengambil kebijakan yaitu lockdown atau karantina wilayah, dan social distancing atau jarak sosial. Setidaknya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi risiko terjangkitnya virus ini. Di antaranya, yang pertama, kita harus memakai masker setiap keluar dari rumah. Yang kedua, jika bersin atau batuk, ditutup menggunakan siku tangan. Yang ketiga, jaga jarak sekitar 1 meter atau lebih dengan orang lain. Yang keempat, pada saat di tempat umum, jauhi orang yang sakit, batasi kontak dekat, dan sering cuci tangan. Dan juga sebisa mungkin jauhi keramaian. Lalu yang terakhir, hindari bersentuhan, bersalaman, atau cium pipi. Jika merasa sakit, demam, atau batuk, segeralah untuk pergi ke puskesmas atau rumah sakit. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu koperasi, UKM, dan UMKM. Koperasi adalah suatu badan usaha yang didirikan dengan menganut azas kekeluargaan dan dijalankan sendiri oleh para anggotanya. Tujuan dari koperasi ini adalah untuk membantu memperbaiki perekonomian para anggotanya. Kemudian UKM. UKM adalah usaha yang sifatnya berdiri sendiri. Usaha kecil seperti ini harus lebih diperhatikan karena sangat rentan dengan persaingan usaha yang tidak sehat. UKM sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia karena UKM menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia. Kemudian UMKM. UMKM terbagi menjadi 3 sektor, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM ini sangat diharapkan di Indonesia karena dapat membuka lapangan pekerjaan dan berkontribusi terhadap pendapatan nasional. Dengan begitu, perekonomian masyarakat akan terbantu. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian, koperasi, dan UKM.
Menurut laporan data koperasi per 31 Desember 2019, jumlah koperasi yang aktif sebanyak 123.048 unit dan yang berstatus sertifikat MIK sebanyak 35.761 unit dengan jumlah anggota keseluruhan sebanyak 22.463.738 orang. Kementerian Koperasi dan UKM mengupdate jumlah pengaduan dari KUMKM yang terdampak pandemi virus corona. Per 29 Maret tercatat ada 1.332. Lantas, apa saja sih dampak COVID-19 yang dijadikan alasan koperasi dan UKM untuk melakukan pengaduan? Yang pertama, yaitu penjualan mengalami penurunan. Di sini ada sekitar 917 atau setara dengan 69% koperasi dan UKM mengadu karena virus ini menyebabkan penjualan mereka mengalami penurunan. Kemudian, yang kedua, kegiatan produksi mengalami kendala karena sulitnya bahan baku. Di sini ada sekitar 67 atau setara dengan 5% koperasi dan UKM yang mengadu karena alasan ini. Kemudian, yang ketiga yaitu bingung dalam permodalan. Di sini ada sekitar 179 atau setara dengan 13% koperasi dan UKM mengadu dan mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dan tidak dapat berjalan lagi. Kemudian yaitu pendistribusian yang mengalami kendala. Di sini ada sekitar 119 atau setara dengan 9% koperasi dan UKM mengadu karena aktivitas pendistribusian bahan baku mereka tidak tersalurkan kepada konsumen dan juga sangat mengalami kendala. Kemudian yang terakhir yaitu aktivitas terhenti dan terancam bangkrut. Di sini ada sekitar 50 atau setara dengan 4% koperasi dan UKM yang mengadu bahwa mereka harus menurunkan produksinya. Bahkan jika keadaan terus-menerus seperti ini, mereka dapat gulung tikar atau bangkrut. Kemudian yaitu dampak COVID terhadap UMKM. Sebenarnya hampir sama dengan dampak yang dialami oleh koperasi dan UKM. Di sini, UMKM juga mengalami beberapa dampak akibat COVID-19. Menurut Kementerian Koperasi, jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia sebanyak 62,9 juta unit yang terdiri dari perdagangan, restoran, bangunan, fashion, dan lain-lain. Dan dari angka tersebut, diketahui sekitar 37.000 lebih pelaku UMKM-nya melapor kepadanya karena mereka merasakan tidak dapat bertahan dalam pandemi COVID-19 ini. Menurut Vicky Satari, selaku staf khusus Menteri Koperasi dan UKM, bidang pemberdayaan ekonomi kreatif, ia mengatakan bahwa angka tersebut dapat terus bertambah seiring dengan penyebaran COVID yang semakin hari akan semakin terus bertambah. Dari 37.000 pelaku usaha tersebut, 87% diantaranya adalah usaha level mikro yang belum memiliki tabungan usaha atau dapat dikatakan masih dalam tahap memulai usaha. Jika dirinci, 56% dari mereka mengalami kesulitan dalam proses penjualan dan berkurangnya minat konsumen untuk membeli produk. Kemudian, 22% kesulitan dalam memperoleh modal karena dalam hal ini kegiatan perbankan juga ditiadakan dan jika meminjam ke pihak lain, pihak itu pun kemungkinan juga mengalami kesulitan perekonomian. Kemudian, 15% kesulitan dalam proses pendistribusian karena sedang diadakan PSBB. Lalu, 7%-nya yaitu kesulitan dalam bahan baku karena banyak supplier yang menutup akses jual belinya. Selain itu, banyak sekali buruh atau anggota yang terpaksa harus di PHK dan banyak sekali kasus kriminalitas
seperti begal atau maling sebab perekonomian mereka yang juga terganggu. Di samping dampak negatif yang ada, masih terdapat peluang usaha bagi UMKM yang mungkin dapat menjanjikan pada saat seperti ini. Di antaranya adalah yang pertama, peluang usaha produksi masker kain. Siapa sangka, masker kain saat ini menjadi barang yang paling dicari. Masker diklaim sebagai barang pelindung agar melindungi kita dari tetesan air yang keluar dari mulut kita maupun orang lain. Pada saat ini, masker medis hanya diperuntukkan bagi orang yang sakit dan tenaga medis. Orang yang sehat lebih dianjurkan untuk memakai masker kain. Maka dari itu, masker kain saat ini diburu oleh masyarakat. Yang kedua, peluang usaha produksi APD yaitu baju hazmat. Saat ini, pemilik usaha UMKM banyak yang banting setir untuk menjahit baju hazmat dengan bahan kain yang sesuai dengan standar atau ketentuan dari WHO. Baju hazmat banyak dibutuhkan para dokter ataupun perawat, dan hal ini dapat menjadikan peluang besar untuk para pengusaha UMKM. Dan yang ketiga, peluang usaha rempah-rempah. Pemerintah menganjurkan agar masyarakat tetap menjaga kesehatan tubuh. Maka dari itu, kebanyakan masyarakat meningkatkan daya tahan tubuh secara alami, yaitu dengan ramuan rempah-rempah, seperti jahe, kunyit, temulawak, dan lainnya. Hal ini dapat dijadikan peluang untuk membuat usaha seperti minuman dari rempah-rempah maupun rempah-rempah kering siap seduh. Dalam masa pandemi seperti ini, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya atau solusi untuk membantu para pelaku UMKM. Ruli Irawan, selaku Sekretaris Kementerian Koperasi dan UMKM, merilis e-form yang dapat diakses pelaku koperasi dan UMKM guna untuk kepentingan pendataan. Pendataan ini dibuat agar pemerintah lebih mudah untuk memberikan bantuan dengan sasaran yang tepat. Karena di dalam e-form memuat data pelaku usaha. Jadi, pelaku usaha yang merasa mengalami hambatan dalam pandemi COVID-19 dapat mengisi e-form tersebut. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana hingga 150 triliun untuk dunia usaha termasuk UMKM. Pemerintah sudah menyiapkan sejumlah kebijakan, diantaranya relaksasi restrukturisasi kredit, subsidi bunga kredit, penundaan bayar kredit, dan tambahan kredit modal kerja. Nah, itu tadi penjelasan tentang COVID-19 dan dampaknya terhadap koperasi, UKM, dan UMKM. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Stay safe, stay at home, and stay healthy.